Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eva Yani Musliroh, NIM 191110091 dari Prodi S1 Farmasi semester 2B Universitas Kader Bangsa Palembang. Di video kali ini saya akan membahas tentang oral suspensi dari mata kuliah Praktikum Farmasi Fisik. Jadi alangkah baiknya sebelum kita membahas tentang oral suspensi, kita wajib mengetahui dulu apa itu suspensi. Kita akan bahas pada slide berikutnya. Apa itu suspensi? Suspensi adalah suatu bentuk sediaan yang mengandung bahan obat dalam bentuk halus dan tidak larut, terdispersi dalam larutan pembawa, dan merupakan sistem heterogen yang terdiri dari dua fase, yaitu fase kontinu atau fase luar dan fase terdispersi atau fase dalam. Fase kontinu atau fase luar merupakan cairan atau semi padat. Fase terdispersi atau fase dalam merupakan fase yang dibuat dari partikel-partikel kecil yang terkait tidak mengandung. Dengan kata lain, suspensi merupakan campuran yang dapat digunakan pada pelarut atau pendispersi dan zat yang dilarutkan atau terdispersi, tetapi terdispersinya seluruhnya dalam fase kontinu. Sedangkan oral suspensi atau lebih dikenal dengan suspensi oral adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat yang terdispersi dalam cairan pembawa dengan bahan pengaroma yang sesuai dan disediakan untuk penggunaan oral menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 1995. Hubungannya dengan flokulasi dan deflokulasi. Pembentukan suspensi terdiri dari dua sistem, yaitu sistem flokulasi dan sistem deflokulasi. Dalam flokulasi dan deflokulasi, peristiwa memisahnya atau mengendapnya fase terdispersi antara fase terdispersi dan fase pendispersi terjadi dalam rentang waktu yang berbeda. Di mana pada flokulasi terpisahnya dua fase tersebut lebih cepat dibandingkan dengan flokulasi. Namun, endapan dari flokulasi dapat didispersikan kembali, sedangkan endapan deflokulasi tidak karena telah terbentuk caking. Hal ini disebabkan oleh ukuran partikel pada suspensi yang terdeflokulasi sangat kecil, hingga membentuk ikatan antar partikel yang erat dan padat. Bagaimana membuatnya stabil? Stabilitas sediaan suspensi dipengaruhi oleh komponen-komponen yang terdapat dalam formulasi tersebut. Salah satunya adalah suspending agent. Penggunaan suspending agent bertujuan untuk meningkatkan viskositas dan memperlambat proses pengendapan hingga menghasilkan suspensi yang stabil. Suspensi yang stabil harus tetap homogen. Partikel-partikel benar-benar terdispersi dengan baik dalam cairan. Zat yang terdispersi harus halus dan tidak boleh cepat mengendap. Jika dikocok, endapan harus cepat terdispersi kembali. Kenapa dibuat dalam bentuk suspensi? Ada yang tahu? Karena ada beberapa jenis obat-obatan tertentu yang tidak stabil secara kimia. Jika ada dalam larutan tetapi stabil dalam bentuk suspensi, suspensi oral dibuat untuk menjamin keamanan obat. Beberapa pasien lebih suka obat dalam bentuk cair atau sirup suspensi atau emulsi daripada bentuk padat seperti tablet atau kapsul dari obat yang sama. Bentuk cair memudahkan pasien untuk menambah obat. Pemberian takaran obat dalam bentuk cair lebih mudah daripada bentuk padat, khusus untuk pasien anak-anak, dan menghilangkan atau menambah rasa tidak enak atau pahit dari jenis-jenis obat tertentu. Misalnya kloramfenikol yang rasanya sangat pahit. Jika ada dalam bentuk suspensi, ada tambahan zat pemanis lain sehingga memudahkan anak-anak untuk meminumnya. Apa saja parameter dalam pembuatan suspensi? 1. Ada volume sedimentasi.
Volume sedimentasi merupakan suspensi antara sedimen tinggi dengan suspensi tinggi awal. Suspensi ini lebih tinggi sedimen akhir HU dan tinggi suspensi awal HO. Dua, viskositas. Viskositas ditentukan dengan viskosimeter elektrik. Pada suhu 25 derajat Celcius, viskositas yang sesuai menghasilkan sediaan suspensi yang baik karena sediaan jadi lebih mudah dihitung. 3. Kemudahan dituang. Ditangguhkan dari botol dengan kemiringan kurang lebih 450, waktu yang diperlukan untuk mencapai volume tertentu yang ditentukan. Waktu yang digambarkan saat penuangan suspensi juga akan ditampilkan nilai viskositas suspensi tersebut. 4. Ukuran partikel. Ukuran partikel ditentukan secara mikroskopis. Ukuran partikel juga menentukan sistem suspensi pada suatu sediaan. 5. Redispersibilitas. Kemampuan terdispersi dikembalikan oleh suatu sediaan suspensi merupakan parameter penting yang dianggap dapat suspensi. Bagaimana cara membedakan sediaan yang mengalami kerusakan dan sediaan yang stabil? Untuk mengetahui sediaan yang mengalami kerusakan maupun sediaan yang stabil, pada umumnya dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara pengujian tertentu ataupun pengamatan secara visual. Kerusakan pada sediaan suspensi bisa dilihat dari perubahan organoleptik atau rasa, bau, dan warna. Juga terlihat ketika ada perubahan suhu, maka terjadi pertumbuhan kristal pada sediaan suspensi dan juga memperlambat penimbunan partikel, memperkecil laju endap zat terdispersi serta menjaga homogenitas dari partikel. Bagaimana peranan apoteker terhadap kesulitan sediaan? Peranan apoteker sebagai ahli farmasi terhadap sulitnya pasokan obat yang penting, baik obat-obatan yang lengkap hingga persediaan yang dibuat cair. Dilihat dari tingkat ketidakstabilan komposisi obat, sediaan cair merupakan sediaan yang tidak stabil dan lebih mudah mengatasi ketidakstabilan fisik maupun kimia. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan sediaan suspensi, yaitu suspensi harus tetap homogen pada suatu periode, paling tidak pada periode antara pengocokan dan penuangan sesuai dosis yang dikehendaki. Suspensi perlu kental untuk dipertanyakan terdispersi. Viskositas tidak boleh terlalu kental sehingga tidak menyulitkan pada saat penuangan dari wadah. Saran yang diberikan untuk pasien atau konsumen. Diharapkan untuk para konsumen agar memperhatikan cara penggunaan dan penyimpanan obat. Untuk sediaan suspensi dilakukan pengocokan terlebih dahulu agar sediaan homogen. Untuk penyimpanan, sediaan suspensi disimpan di tempat yang kering dan tidak terpapar cahaya matahari langsung. Sebelum mengkonsumsi obat, pasien harus melihat kondisi obat terlebih dahulu dengan melakukan pengecekan secara visual dan mempertimbangkan tanggal kadaluarsa obat tersebut. Beberapa contoh suspensi oral. Suspensi oral antisida, alumina, dan magnesia. Seperti itu. 2. Suspensi oral antibiotika, klorampenikol palmitat. Seperti ini. 3. Amoksisilin untuk suspensi oral, granul kering. Seperti itu. Berikut ini adalah contoh soal dari suspensi. Jadi ini contoh soalnya seperti ini. Dan ini untuk perhitungan bahan formula yang satu. Lalu ini untuk perhitungan bahan formula yang kedua. Kesimpulannya, suspensi adalah bentuk sediaan yang mengandung bahan obat dalam bentuk halus dan tidak larut.
terdispersi dalam larutan pembawa dan merupakan sistem heterogen yang terdiri dari dua fase. Suspensi oral adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat yang terdispersi dalam cairan pembawa dengan bahan pengaroma yang sesuai. Apabila sediaan suspensi akan digunakan, maka para konsumen dianjurkan untuk mengocoknya terlebih dahulu agar sediaan homogen. Oke, terima kasih. Semoga kita dapat bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Saya Fayani Masmuro, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.